Gini, tadi pagi kan gue baru baca nih risetnya dari Pak Fahrul mengenai obligasi swasta ya, Rul ya. Iya, Iya, daripada panjang kali lebar gue baca, ngerti kagak, mendingan gue nanya lu langsung. Bener nggak? Hah? iya Om. Apa-apa itu lebih enak itu emang diobrolin. Bener. Ya kan? Pokoknya kalau satu cangkir nggak ngerti, ya dua cangkir kopi ya. Masih nggak ngerti juga, tiga Iya. cangkir kopi. Sampai gue ngerti ya. Bro, gini bro. Nah, iya. Ini kan lu kan nulis tentang corporate bonds di Indonesia gitu kan. Itu yang kuartal pertama ya, Rul ya? Iya, ini kuartal pertama. Kuartal pertama. Kalau Iya. secara data yang gue baca itu kan secara Q on Q itu naik 11,4% dan year Iya. on year-nya amazing ya. Year on year-nya 74,1%, bener ya? Iya, benar. Penerbitan barunya kencang naiknya. Oke. Sebenarnya kalau kayak itu menandakan apa sih, Rul? Kalau kayak penerbitan obligasi naik sekencang ini? Ini sebenarnya menandakan banyak corporate itu udah mulai masuk ke apa namanya ya, fase ekspansi. Itu sebenarnya. Ekspansi. Iya, udah mulai fase ekspansi, udah makin berani ya mereka ngeluarin obligasi. Jadinya Hmm. mereka udah berani minjam. Kan kemarin pas pandemi kan nggak berani. Ya, Ya. apa sih yang mau kita expand kan gitu. Ya belakangan sih udah mulai pada berani ya, berbagai macam sektor. Ya mungkin yang paling banyak tradisional multi finance ya. Itu udah pada mulai bangkit. Terus juga Ah. perusahaan manufaktur itu kayak beberapa perusahaan pulp and paper itu juga udah mulai masuk gitu ke apa namanya ke market kita. Jadinya appetite sebenarnya kalau risk resiko kalau untuk obligasi ini udah mulai ada tanda perubahan ya. Kalau biasanya itu pada beli obligasinya itu masuk ke obligasi yang government, ini kan bunga mau Hmm. naik nih ceritanya. Mm-mm. Ya. Bunga mau naik, tapi tingkat obligasi pemerintah gara-gara likuiditas yang mau banyak, itu nggak bisa naik banyak. Nah, yang No. lagi kejadian sekarang itu, kalau kita lihat fenomena di investor institusi, yang Hmm. mau nyari yield atau kupon ya, nyari-nyari bunga, mereka mulai pindah itu dari obligasi pemerintah ke obligasi korporasi. Itu fenomena No. kejadiannya. Karena menariknya Hmm. tuh gini juga, obligasi pemerintah kan turun nih gara-gara inflasi naik harganya. Ya. Obligasi korporat enggak, Pak. Karena suplainya banyak. Nggak gitu, karena justru yang kejadian sekarang itu supply obligasi korporasi ini masih dikit. Baru mau Oh. banyak itu sekarang. Hmm. Oke, oke, oke. Jadinya itu yang lagi Naik, kejadian sekarang. naik 11% Q on Q dengan 74% year on year itu masih sedikit, bro. Itu masih sedikit, karena waktu 2020 sama 2021 penerbitan itu jatuh banget. Jatuh Ini kan banget. Oh. kuartal satu itu penerbitan 39 triliun. Biasanya Ah. sih 50-60 triliun ya, satu Oh, kuartal. gitu. Berarti ini tuh belum, Yes. bondsnya itu belum balik lagi ke sebelum kita pandemik ya? Iya, belum. Masih jauh nggak itu, bro? Tapi Kalau kayak kita mau ke normal masih ya? masih jauh, masih jauh. Masih jauh. Kalau aku lihatnya puncak penerbitan bond kalau untuk korporasi itu tahun depan. Kan masalahnya ekspektasi perbaikan ekonominya kan pelan-pelan ini. Oke, oke, oke. Sama Ya, kayak ada yang kita lain lihat di aja. IPO gede kan muncul tahun ini. Ya. Kalau IPO puncaknya tahun ini, kalau bond sih aku lihatnya ini tahun ini baru mulai, puncaknya tahun depan. Itu Oke. kira-kira. Mas Farul, biasanya kalau misalnya kayak ada kenaikan suku bunga nih, ini kan nanti kemungkinan yang aku baca itu di second half mungkin naiknya langsung 50 bips ya. Iya. Itu bonds-bonds corporate maupun pemerintah tuh sebenarnya masih menarik nggak sih? Soalnya kalau yang aku tahu ya, kalau misalnya rate-nya naik tuh biasanya justru jadi orang larinya nggak ke bonds nggak sih? Oh iya, memang sih kalau kita bicara tentang return terbaik tahun ini, kalau untuk aset kelas, saya paling prefer itu equity tahun ini, saham. Saya Oke. rasa udah terbukti ya saham naiknya kencang, obligasi pemerintah turun. Tapi tentunya ada dari para investor ini yang butuh investasinya itu untuk mendapatkan kupon. Rutin gitu Oke. kita tiap kuartal dapat bayaran kupon kan, 8% setahun.
Itu kan dengan apa namanya, kalau kita mau nyari 8%, kalau nyari di bank udah nggak dapet sekarang. Hmm. Dapatnya mungkin Ya. kalau sekarang bank buku satu. Atau ada beberapa bank digital yang masih bakar uang ya. Mungkin ada beberapa yang tahu tuh, yang paham hobi tuh. Oh, ini lagi bakar uang, kita beli. Nah, tapi kan itu nggak bisa banyak. Nah, jadinya Ini ya. nggak mungkin nggak bisa banyak. Ada kuotanya juga dong kalau bakar-bakar uang itu. Hmm. Sebenarnya kalau rekan-rekan masih ingin untuk investasi yang menghasilkan apa namanya kupon tiap 3 bulan gitu, sebaiknya saya lihat sih tahun ini itu masuk ke obligasi korporasi itu sudah bagus. Kenapa? Kalau tahun lalu resiko kredit kan tinggi. Nih. Iya. Banyak yang gagal bayar kan, beberapa ada dengar kasus gagal bayar kan. Iya. Iya. Benar. Terakhir tahun ini itu udah agak selesai. Kalau kita lihat ini tahun ini itu kalau pemerintah efek itu udah lebih banyak dia itu naikin rating obligasi daripada nurunin sekarang. Oke. Iya benar. Yang kredit ratingnya itu dari 21 menjadi 19 ya yang negatifnya ya. Lebih sedikit ya Rul Iya, ya. udah turun. Yang negatif outlook udah turun. Udah turun ya. Udah gitu Iya. oke. Dari 21 ke 19 ya lumayan ya turun 2 ya kan. Kalau kita Iya, persentase udah turun. Jadinya trennya kalau aku lihat, kalau yang yield hunting, kan investasi nggak selalu nyari apa namanya naik kencang kayak equity kan. Kita harus ada yang perlindungan. Kalau untuk benar. yield hunting, menurut saya sih udah harus mulai nyari corporate bond. Oke. Nah, sebentar Saya sebelum belakangan dilanjut. itu kalau di Rul, sorry, sebentar. Sebelum dilanjutin nih, gue mau jualan dulu nih. Gue mau jualan ke teman-teman bahwa kita di Trimega itu bukan cuma sekedar apa, lu trading beli jual beli saham, tapi kami juga menyediakan produk-produk seperti obligasi gitu ya. Baik lu bisa obligasi secara langsung, atau misalkan lu mau, uang lu nggak cukup nih buat beli obligasi secara langsung. Lu bisa juga ngebeli obligasi, biasanya kami itu bungkus lewat bentuknya reksadana, itu isinya obligasi gitu ya. Nah, buat teman-teman sendiri yang belum tahu gitu kan dan pengen tahu, silakan kontak aja ke masing-masing sales. Siapa tahu pas lu kontak ada produknya gitu ya. Lanjut Ro. ya. Jadinya, nah itu seperti yang diceritain tadi, jadinya habis cuan nih, kan banyak harga indeks sudah 72, ya Iya. kan? Iya kan, dari 6 ribuan sekarang udah 72. Alangkah baiknya bahwa keuntungan yang udah kita dapetin ini, ada yang kita secure, kita beliin obligasi. Dan beli obligasi corporate, ini waktunya sekarang. Karena ini beda nasib nih. Ada perbedaan nasib antara obligasi corporate sama obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah memang harganya turun. Obligasi Obligasi corporate, kenapa obligasi corporate turunnya tahun lalu, Pak? Kenapa turunnya tahun lalu? Kalau obligasi pemerintah itu bahasannya likuiditas. Kan ceritakan likuiditas kencang, loan growth nggak ada, semua orang beli obligasi, itu yang kejadian tahun lalu. Obligasi corporate dibenci tahun lalu. Kenapa dibenci? Gara-gara resiko kreditnya tinggi. Orang kan takut resesi nanti gagal bayar lagi. Ya. Kondisinya tahun ini itu berubah. Ntar Ro, tadi lu nyebutin kayak bahwa ini timingnya buat beli obligasi yang apa swasta gitu kan. Kenapa? Ya, Karena swasta. tahun depan lu obligasi lebih issued obligasi lebih gila-gilaan, yang dikhawatirin ya kalau suplainya makin kencang ya lu tingkat suku bunganya juga makin rendah ya. Atau makin kencang juga, Bro. Makin tinggi dong harusnya. Kalau tahun lalu itu kalau tahun bedanya itu gini. Kalau di tahun ini kalau kita ini yang saya sarankan ya. Kalau tahun lalu itu persepsi risiko kredit tinggi. Ini agak beda untuk kalau kita lihat obligasi pemerintah itu likuiditas ceritanya. Iya. Likuiditas nggak ada duit nganggur masuk obligasi negara. Itu easy kayak gitu. Kalau Aman. obligasi corporate, yang penting itu kita lihatnya itu nomor satu itu credit risk. Betul. Risiko kredit. Obligasi corporate itu sudah jatuh dalam banget tahun lalu. Saham udah recover, yang paling telat recovery-nya itu kredit corporate. Jadinya, tahun depan itu sekalipun BI naikin bunga, sudah on the way ini kejadian, tapi saya lihat harusnya kredit di corporate itu tidak akan mengalami kenaikan bunganya yang terlalu signifikan dan ditakutkan harganya jatuh. Saya lihat nggak ke situ arahnya. Nah, kalau bahasa analisnya, ini bahasa analisnya nih, spread antara
kredit yang dimiliki oleh korporat ini, bond korporasi, dengan obligasi pemerintah itu menipis. Oke. Biarin aja nanti turun. Obligasi government-nya naik, obligasi korporatnya masih bertahan. Karena itu saya lihat di tahun-tahun ini, itu adalah waktu yang baik untuk kita mulai pelan-pelan pindahin. Kalau yang punya obligasi pemerintah, banyak itu yang nanya-nanya harganya turun terus. Kalau saya bilang memang tahun ini harga obligasi pemerintah itu nggak ke-support. Tahun Nah. ini kalau kita mau nyari bunga, nyarinya obligasi korporasi. Itu, PR kita tahun ini, lihat mana perusahaan yang bagus. Itu aja PR. Oke. Gua paham. Jadi secara simpelnya kan kalau kayak tahun kemarin sama 2 tahun yang lalu, gua mau pegang obligasi swasta ya gua takutnya lu gagal bayar gitu kan. Jadi gua akan condong gue pilih obligasi government yang notabene ya udahlah gua aman pasti gitu kan, bener nggak? Nah ya buat tahun ini sampai tahun dimulai dengan tahun ini ya gua akan memilih lu obligasi corporate yang notabene mungkin ininya tingkat suku bunga juga lebih tinggi, bener kan? Jauh lebih tinggi, benar. Ya, simpelnya seperti itu. Untuk corporate, mindsetnya untuk di corporate itu beda. Kalau kita beli obligasi negara di Indonesia, mindsetnya ini ya, return dari harga itu lebih tinggi daripada kupon. Ya. Oh, oke. Mindsetnya sebenarnya gara-gara marketnya liquid sama volatilitas harganya tinggi, orang banyak nyari cuan juga di obligasi kayak saham. Di corporate beda. Di marketnya ya? Iya, benar. Resiko yang harus kita pahami di corporate ini adalah sebaiknya kita jangan berharap ada kenaikan harga di obligasi korporasi. Kita harus melihat pada kualitas kredit. Satu, kualitas kredit. Kedua, tenor. Ya. Yang ketiga, yield-nya. Kalau masih ada yang nawarin 8%, 9%, saya lihat sih untuk obligasi korporasi ini waktunya. Tapi harus lihat juga sektornya apa. Oke. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Oh, Jan, sok lu dulu, Jan. Enggak, sebenarnya gue pengen motong karena nih tadi ada satu pertanyaan yang menurut gue nyambung sih. Dia nanya, jadi ini dari Sheikh Coko. Kalau misalnya Bang Faro bilang tahun ini yang bagus obligasi korporasi, sektor mana sih sebenarnya yang masih menarik gitu? Aman dan menarik lah. Kalau saya lihat sih ya masih menarik itu sektornya, kalau kita lihat sektor yang manufaktur itu masih menarik. Contohnya mungkin beberapa ada perusahaan pulp and paper ya ngeluarin, itu masih oke banget. Outlook harga kertasnya masih bagus, siklus dari bisnisnya juga masih upcycle. Itu saya lihat itu masih menarik. Terus juga ada obligasi telekomunikasi. Oke. Itu juga mau ada keluar juga nanti. Itu sektor yang harus kita lihat. Nah ini bedanya antara kita melihat sektor saham sama obligasi itu beda. Kalau saham kita lihat upside kan, ya kan? Iya. Kalau obligasi kita harus lihat downside-nya apa. Ini anyway lu ngomong tadi manufacturing pulp and paper. Kalau dari report lu sendiri, yang pertama ya dari bonds rank-nya ya, dari ranking bonds-nya itu multi finance itu kan nomor pertama kan? Ya dia paling banyak. Karena selalu paling banyak. Itu selalu paling banyak multi finance. Karena dia ya lu nyuplai buat nge-support industri-industri lain kan? Iya, dia supply buat support industri lain, buat fundingnya lah kayak bank. Benar. Dia nyimpan. Multi finance itu bukan cuma sekedar buat ini kan, Bro? Bukan cuma sekedar buat kayak beli mobil, beli motor, termasuk mesin-mesin pabrik juga masuk multi finance kan? Iya, benar sekali. Itu yang paling banyak. Yang kedua, cuman ini sayangnya kalau kita mau multi finance, niat kita untuk yield hunting ini ya, karena saking bagusnya perusahaan multi finance di Indonesia. Nah ini nih, karena juga nih bahwa kalau makin bagus, kalau di bond itu kan yieldnya makin rendah. Kalau kita ngejar multi finance, yield pick up-nya kalau saat ini saya lihat tidak terlalu tinggi. Karena sebagian besar multi finance kita yang rajin ngeluarin bond itu triple A ratingnya. Triple A ini udah rendah banget loh, cuma 4-5% sekarang yield. Ya. Ini rating buat teman-teman sendiri ya, rating makin bagus ya yieldnya itu pasti semakin rendah jadinya. Kalau lu pengen dapet yang imbal hasilnya tinggi, ya lu harus lebih milih yang beresiko gitu. Ya rating makin rendah yang makin beresiko. Iya, bukan beresiko gitu. Kalau aku bahasanya bukan beresiko, tapi yang masuk akal. Masuk akal. Iya, resikonya masuk akal. Oke. Kayak Lebih sekarang kan orang masih lagi kirim-kirim.
Pulp and Paper itu baru ranking 3 ya, Rul ya? Yes, baru ranking 3. Jumlah ya, ini jumlah produk yang keluar. Iya. Mining tuh cuma 3 ya. Nah, ini dia masalahnya. Jarang obligasi mining. Obligasi mining, ini rata-rata ya. Kalau mining, kalau Bapak Ibu pada punya dolar, kalau di luar ini kan bunga The Fed naik. Ya udah mulai naik sih ya simpanan dolar kita. Kalau mau tambahan extra yield up, sebenarnya nyari obligasi dolar mining. Dulu beberapa tahun yang lalu Indika punya tuh obligasi US dollar. Permasalahannya sekarang itu apa namanya kok untung, supply-nya nggak ada. Itu loh kejadian. Iya. Perusahaan mining ini kan sekarang kalau kita tanya-tanya di mana-mana masih pada cash rich, itu kondisinya. Benar. Apalagi ya kalau kita ngomong mining, batu bara lu rata-rata mereka bejibun itu kayak Paman Gober ya nggak uangnya kan. Iya, benar. Nah, dan ini satu lagi sih, kalau saya mau beli obligasi, nah ini beda mindsetnya kok. Kalau saham, tahun ini saya bilang all out saham call. Pitching mata. Kalau mau tinggalin 5-6 bulan, pede saham call. Tapi kalau obligasi, saya nggak rekomend. Kenapa? Kenapa nggak rekomend? Kenapa nggak rekomend kalau untuk obligasi? Karena si saham call, perusahaan call ini gimana pun cyclical. Ya, agree. Cyclical, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita pegang obligasi korporasi di Indonesia, dengan ada constraint ya, ini aku cerita constraint di pasar obligasi korporasi di Indonesia, itu likuiditas. Kita nggak bisa serta-merta jualan satu hari ini. Kalau di saham kan enak, ada bid offer-nya clear kan, kita jualan. Obligasi negara juga sama, itu clear. Ada quotation-nya langsung kita ambil. Kalau obligasi corporate, kita harus mindset-nya itu pegang sampai macet. Tenornya bisa 3 tahun, 5 tahun. Nah, resiko untuk bisnis yang terkait sama komoditas ini lumayan, jangan obligasinya. Sayang soalnya. Growth, kita nyari growth kan, nyari growth kencang nggak apa-apa. Di obligasi, mindset-nya itu kita harus cari stability. Makin bisnisnya gitu-gitu aja, makin bagus. Obligasi Bank BRI kan gitu-gitu aja bisnisnya, makin bagus. Oke. Itu kayak sorry Pak, gue agak bingung deh. Maksudnya kalau kayak main gitu kan, ya pertama call ya, itu kan lagi banyak banget gitu duitnya. Kenapa mereka masih mau nerbitin obligasi gitu? Permasalahannya sebenarnya bukannya perusahaan call nggak mau nerbitin obligasi, permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan komoditas. Kan pembeli obligasi terbesar ini institutional investor ya. Institutional investor sekarang di dunia itu sangat tie up dengan ESG. Dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan environment. Kalau perusahaannya nggak environment friendly, nyari pinjaman susah. Bondholder pun susah untuk masuk. Itu fenomena yang terjadi di perusahaan call. Jadi ya perusahaan call, kalau mau ngeluarin funding, saya lihat dari pasar obligasi saat ini agak sulit. Itu yang kejadian. Oke. Nah, teman-teman, mungkin sebelum dilanjut lagi, jadi kan kita kan tahu bahwa obligation itu ada yang dari government, ada yang dari pihak swasta, private gitu kan. Nah, yang harganya naik turun yang jauh lebih aktif itu ya yang di government. Ya, jadi kalau kayak teman-teman nanti yang udah mau, gue pengen beli obligasi, ya lu mau cari spread harganya naik turun itu lu yang masuk ke government. Tapi kalau yang swasta itu rata-rata memang flat yang jarang diperjualbelikan. Jadi kalau lu beli obligasi itu, lu jangan pernah mengharapkan harganya itu naik. Gitu, lu pegang sampai nanti menjadi jangan. Nanti menyesal. Karena pasar tidak liquid kok. Yang bisa kita expect harga naik itu di pasarnya liquid. Di obligasi korporasi, mindsetnya kita nyari kupon. Dulu gue berpikir beda, bro. Kenapa? Dulu tuh gue berpikir beda, gitu kan, waktu pada belum tahu, gue berpikir bahwa yang punya swasta itu yang lebih naik turun gitu, tau nggak? Yang misalkan kayak obligasinya dari Oki, grupnya Sinarmas gitu. Nah, gue mikirnya kayak begitu, jual beli obligasi tuh banyaknya di swasta. Ternyata setelah tahu gitu, oh malah yang swasta itu, lu bisa gigit jari kalau lu pengen ngeharapin kenaikan harga, bener nggak? Maka dari itu
yang dibungkus sama reksadana sendiri rata-rata ya obligasi swasta ya, Rul ya, karena harganya kan flat terus ya. Obligasi swasta. Iya, obligasi swasta sebagai sebuah alternatif pengganti deposito sebenarnya kan. Ya. Oke. Iya, yield pick up-nya lebih tinggi, resikonya terkontrol, jadinya bagus dibeli. Kira-kira seperti itu, dibungkus sama, ya karena itu dibungkus sama oleh reksadana kan, itu memang fenomena. Dan saya rekomendasinya itu kayak gini, untuk masuk ke korporasi, obligasi korporasi, pilih yang bagus, cari dana yang kita masukkan ke sana, bukanlah dana yang ditujukan untuk growth. Karena kalau dana untuk growth, fokusnya saham sekarang. Oke. Lebih untuk stability ya, sama Nyari diversifikasi. untuk stability. Nah, nyari untuk stability dan juga untuk matching kebutuhan-kebutuhan penting. Misalnya nih Jenny, misalnya 3 tahun lagi mau nikah atau anaknya nanti mau masuk TK. Ya kan? Masuk TK Iya. misalnya gitu kan. Udah masuk TK, mesti ini dong, mesti nyiapin duit dong. Ya. Disiapin dulu. Nggak mungkin uang anak-anak 3 tahun lagi udah jelas masuk TK, masukin saham. Wah, itu dakdikduk ntar. Agak ngeri. Nah, ngeri. Carilah kalau memang udah waktunya itu, carilah tenor obligasi yang 3 tahun. Oke. Misalnya nanti kita ada menawarkan obligasi, ada perusahaan di bidang manufaktur atau multi finance, masuk ke sana 3 tahun. Tunggu, jadi nanti pas anaknya mau masuk TK, sudah cair uangnya. Dan selama uangnya itu nggak kepake, kita dapat yield yang bagus. Itu makanya. Ya, Ini beberapa kliennya, aku pernah ngobrol, obligasi itu banyak juga dipakai untuk, ini contohnya lagi ya, untuk biayain anak kuliah. Gimana biayain anak kuliah? Dibeliin obligasi, kupon obligasinya itu untuk jajan bulanan. Oh iya, pinter juga ya. Nah, oh iya, benar. Jadinya bapaknya nggak mikirin anaknya jajan lagi. Dari kupon obligasinya udah. oke. Bro, gue ada Misalnya baca. anaknya mau kuliah 4 tahun. Ya, bisa Ro, dibeliin Ro. obligasi tenor 4 atau 5 tahun kan. Ya, Bro, sorry Bro. Ini kan gue baca nih, ya, dari multi finance sektor, obligasinya itu tuh dinilai itu sebagai moderate high with stable outlook. Nah, moderate high itu apa sih? Yang gue kepikiran tuh kayak Outlook-nya ngeri-ngeri moderate. sedap gitu. Itu outlook bisnis. Kita harus ada outlook bisnis dong. Baca Wah, koneksinya untung nih, jelek nih. Ya. Oh, oke, udah. gue putus-putus ya. Ya, udah Iya, tadi bisa, betul-betul Pak. tapi ini lancar sih, lancar. Udah lancar ya. Apa sih itu moderate high? Bukan ngeri-ngeri sedap itu artinya. Enggak, bukan. Kalau ngeri-ngeri sedap, bahasanya itu, ini ya, kalau ngeri-ngeri sedap, bahasanya itu credit watch. Toh, itu Oh. credit watch kalau bahasa orang kredit itu sudah ngeri-ngeri sedap. Atau ratingnya di bawah single A minus. Nah, itu. Nah, Dengan oke. negatif, nah itu lebih harus kita lihat lagi. Kalau emang kondisinya kayak gitu, itu baru ngeri-ngeri sedap. Kalau moderate, itu oke. Nah, ini satu lagi nih. Kalau lo baca misalnya ada report equity sama report bond itu beda. Report equity itu jauh lebih optimistis. Kita cerita growth potensi. Kalau orang obligasi mikirnya resiko. Makanya kedengaran pesimistis banget. Moderate. Dia lihat kayak gitu. Oke, ini ratingnya bisa naik, resikonya gitu. Makanya jangan kaget kalau bahasan obligasi itu orang corporate itu dia ngomongnya resiko terus, nggak return. Mindsetnya bukan harga barangnya naik, bagaimana uangnya nggak hilang. Nah, itu mindsetnya. I see. Jadi kalau multi finance dibilang dengan moderate outlook, saya lihat itu udah bagus. Mengingat kita itu apa namanya? Mengingat kita itu targetnya kalau di obligasi itu adalah untuk melindungi aset, bukan growth. Itu beda. Tahunnya agak Ada mau beda tanya nih? Ya. Gue tadi lagi lihat-lihat ini aja sih, pertanyaan dari teman-teman. Sebentar. Ada yang menarik nggak pertanyaan dari teman-teman? Ini kebetulan ada yang baru masuk sih, dari Mary Kristianti. Pak, untuk obligasi Indonesia yang yield 10 tahun, yieldnya bisa naik sampai berapa ya? Kan saat ini yield 10 tahun hampir 7%.
Kalau aku sih lihat hitungan saya dengan kondisi yang kayak sekarang, dikarenakan adanya ketidakpastian global. Kalau ada yang kalau follow report kita, ada beberapa kondisi yang membuat yield itu makin naik terus. Ini sebenarnya naik ke 7% ini sudah kita expect. Saya lihatnya sih maksimum itu yieldnya udah di 7,5% nanti untuk obligasi acuan 10 tahun pemerintah. Jadi masih bisa ada kondisi kenaikan. Kapan yield ini akan berhenti naik? Nah, menariknya kan gini, market itu kan selalu ahead. BI belum naikin bunga, tapi obligasi udah naik duluan yieldnya. Kayak gitu kan. Earnings belum keluar, tapi sahamnya udah naik duluan. Kayak gitu kan biasanya. Benar-benar. Di obligasi pemerintah juga kayak gitu. Jadinya, aku lihatnya kapan nanti bond yield ini akan berhenti naik ketika BI beneran naikin bunga. Nah, kapan itu kejadian? Kalau menurut perhitungan kami, itu akan kejadian naikin bunganya bulan Juli. Oke. Baru habis itu mungkin dinamika di government bond udah nggak naik lagi yieldnya. Kalau sekarang yieldnya masih naik. Yieldnya masih naik. Nah, kalau untuk rekan-rekan yang hobinya yield hunter, nyari barang untuk preservation aset, saatnya kita pelan-pelan pindah ke corporate bond. Itu kondisinya tahun ini. Oke. Bro, sebentar bro. Gua potong dulu, sorry ya. Ini bagian gua lah, karena gue yang jualan nih. Gue bagian penjualan aja. Dari Prajogo, minimum amount beli obligasi corporate itu berapa, dan obligasi corporate yang aman cirinya bagaimana? Nah, cirinya yang aman ya lu lihat ratingnya yang triple A itu jelas yang lebih bagus lah gitu kan. Ya lu gampang iya, juga. paling aman triple A. Ya, teman-teman juga gampang, sebenarnya nggak usah bingung. Kalau misalkan, oh ini company ini ngeluarin obligasi, ya lu cari tahu aja itu bisnisnya apa. Yang tadi kita sebutin juga sama Pak Fahrul bahwa, oh misalkan kayak manufacturing atau perbankan, itu kan lu bisnisnya tuh nggak ada namanya cycle gitu kan. Kadang kalau kayak beda sama lu mining, yang lagi bagus harganya ya on fire gitu. Kalau lu lagi jeblok ya jeblok gitu kan. Nah, yang kayak begitu ya terlalu dinamikanya terlalu tinggi gitu. Nah, minimum Iya. amount-nya sendiri itu depends ya. Sebenarnya gini, depends dari misalnya gini, gua company TBK, terus gua ngeluarin obligasi. Ya, gua ngeluarin obligasi, terus ratingnya bisa triple A, bagus. Nah, kan bukan gua yang ngejualin langsung, tapi gua bagi-bagi nih, misalkan ke Trimega. Trimega misalkan ngambil porsi berapa persen nih. Oh, kalau misalnya gua total obligasi gua keluarin misalkan 500 miliar. Trimega ngambil misalkan oke 200 miliar. Nah, Trimega sendiri kan nanti kan disebarin nih ke klien-kliennya, dijualin juga ke klien-kliennya. Nah, jadi itu depends dari Trimegahnya. Jadi itu masing-masing produk itu minimumnya agak beda gitu. Nah, biasanya kalau kita ngomong lu langsung directly masuk ke obligasi dengan lu masuk ke reksadana yang isinya obligasi, jumlah amount-nya itu reksadana bisa lebih kecil gitu ya. Nah, itu tergantung. Gua nggak bisa jawab itu minimum berapa karena itu semua tergantung dari produknya juga ya. Itu. Terus dari Satrio Suhartoko, izin bertanya, kenapa ada kebijakan naik turunnya suku bunga dan hubungannya sama harga obligasi? Nah, kalau ini gampang lah. Jen, lu jawab Jen atau gua Jen? Ini nggak perlu Pak Fahrul yang jawab lah, terlalu expert lah ini. Kita berdua yang bego-bego juga bisa. Hah? Kita yang bego-bego juga bisa jawab lah ini. Hah? Mau gue mau lo. Lo. Kenapa ada? Udah gampang kayak begini deh. Kalau kita naruh uang di deposito gitu kan, deposito sama obligasi. Ya, kita kan cuma mikirin kan bunganya berapa. Nah, sekarang gini, kalau misalkan suku bunga BI naik, nah itu kan lambat laun juga lu deposito naik kan. Bener nggak? Ngapain gua ngambil di obligasi? Ngapain gua masukin nyemplung duit di obligasi? Yang notabene itu obligasi kan ya tergantung bisnis kan. Bener nggak? Gue lebih aman ke deposito. Gitu. Nah kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan suku bunga BI diturunin, deposito makin mencrot gitu kan, makin turun. Nah gue kan berpikir, waduh ini bunganya dapatnya kecil. Ya oke lah dibandingin sama obligasi ini, obligasi A bunganya segini gitu kan dapatnya yieldnya. Ya oke lah, gue mendingan milih yang lebih gede. Ya itu udah normal kayak begitu. Makanya kalau BI-nya turun ya obligasinya laku keras. Kalau BI-nya lu makin naik terus ya obligasinya kagak laku gitu aja ya. Nah, nggak kelihatan bego. Iya. Jen, pertanyaan kayak begini kita harus jawab. Jadi kita nggak kelihatan bodoh. Nah,
Ya nggak, Bro? Kalau nggak kita ketiban sama pinternya Fahrul. Ya nggak? Bro, gini, itu kan kita ngomong di Indo nih. Kalau di pasar Amerika gimana? Kita kan tahu lah, barometer ekonomi dunia juga mau gimana pun Amerika. Dan kita juga kayak apa ya, inflasi yang tingginya lu udah to the moon gitu kan. Suku bunga The Fed juga makin agresif, bener? Ya, ada nggak Iya sih benar. kekhawatiran yang apa ya dengan Ukraina Rusia kayak begini terus gitu kan? Ada nggak kekhawatiran yang ujung-ujungnya lu jadi debt crisis gitu, gagal bayar? Debt crisis gini, eh, kalau ini tergantung nih, kalau seandainya ini inflasi, baik ini ya, baik di kondisi inflasi ataupun deflasi, itu bisa ada debt crisis. Oke. Debt crisis ini, gua baru takut ada yang namanya debt crisis. Oke. Kalau supply shock, ini kan lagi ada supply shock nih. Di mana-mana supply barang sulit kan? Ya, Supply shock ini datang bersamaan dengan kondisi pasar keuangan dan likuiditas yang tidak stabil. oke, lanjut. Iya kan? Kalau nggak iya kan, berarti kan gini, kalau lagi ada mau dibayar, terus nyari duitnya susah, kan gagal bayar itu, kolaps. Nah, Tapi di kondisi kayak sekarang ini, sekalipun bunganya itu mau naik, ada perang di sisi Ukraina, kestabilan keuangan di dunia itu, pasar kredit itu masih kenceng kok. Kayak di sini lah misalnya, bandingin sama Indonesia. Kalau sekarang kita nggak ada duit, bisa ngambil pinjol kan? Mm-mm. Kalau 98, 97 emang bisa, emang ada kayak gitu dulu. ya, Dulu no nggak mercy. ada. Kalau kondisinya itu kalau likuiditas nggak ada itu no mercy. Tahun 97 98 Hmm, lu begitu nggak ada duit, lu nggak bisa minjam. ya, Waktu itu ya zaman itu begitu ada duit nggak ada bisa minjam. Kalau sekarang kondisinya kita nggak ada duit, asalkan mau usaha dikit kita bisa datang ke fintech, bank aja makin longgar sekarang. Ini trennya nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di mana-mana. Selama trennya likuiditas yang kencang ini masih masih tinggi, yang berarti mungkin kalau bahasa sederhananya kita masih bisa gampang dapat utangan untuk nge-roll over utang yang udah kita punya sebelumnya. Kalau kondisinya masih kayak gini, resiko defaultnya masih rendah. Kalau oke. kondisinya saat ini. Nah, ini yang mesti kita lihat nih The Fed, ini kestabilannya gimana. Resesi tahun depan itu berujung pada banyak yang bangkrut atau enggak? Kalau sekarang Nah, justru yang aku lihat arahnya nggak ke situ. Inflasi yang naik di mana-mana itu mendatangkan opportunity bisnis baru. Ini aku coba kasih lihat pandangan beda ya. Kalau nah, harga naik, harusnya margin di luar barang akhir ya. Kalau consumer kan udah sama-sama kita tahu juga view saya sangat tidak suka bisnis consumer kan. ya betul. Coba lihat marginnya batu bara, marginnya perusahaan CPO, pada Nah, naik semua, kalau kontraktor, itu naik semua. Dan saya lihat ini ya harusnya di sisi ini resiko default risk untuk korporasi di Indonesia, terutama kita ngomong Indonesia, itu rendah. Kalau untuk Amerika, Oke. memang ada hal yang harus kita khawatirkan. Itu yang harus sama-sama kita lihat dalam 9-12 bulan ke depan. Itu kira-kira ya. Mari kita lihat seberapa jago The Fed. Tapi so far, ini ya yang kejadian itu, walaupun ada yang namanya kenaikan harga inflasi yang membuat daya beli turun, net-netnya tetap saat ini ya, kalau untuk pasar keuangan masih positif. Itu yang kita lihat. no. Tapi lu gini, kalau gua nggak salah ya, nggak salah inget ya, lu kan bilang bahwa tahun ini ya memang kita market agak susah dan eh, tahun ini juga yang menurut lu yang puncak-puncaknya kan, dan lu akan khawatir di Iya. tahun depan, bener nggak sih? Bener. Oh iya, untuk stock market saya khawatir 2023 my default call very cautious. Default call ya sekarang. Nah kalau kayak lu Call worry 2020. untuk Jadinya all good thing tahun itu aku depan, mulai di 2020. Ya. kalau lu tak worry untuk tahun depan ya, apa yang ngebuat lu worry? Bukan debt crisis. Oh, bukan debt crisis yang membuat gua worry tahun depan. Yang buat worry gua tahun depan adalah kalau impornya Indonesia naik lagi udah recover, habis itu kita defisit lagi. Oh, oke, oke, oke.
Make sense, make sense. Plus Sekarang, ada uncertainty pemilu. oh, oke. Ya sekarang make sense juga sih ya kalau kita ngelihat Nah, kayak indeks dolar dunia gitu karena kan. itu, kalau untuk menstabilkan portofolio kita, saya sih lihatnya, tapi ekonomi kan balik sebenarnya nih. Ekonomi Nah, balik, udah nggak pandemi lagi dong. Emangnya kalau ada tahun pemilu mau sejelek apa, gitu kan ceritanya. benar. Saya lihatnya itu justru di tahun-tahun kayak gini itu kita harus mulai beli ya, kalau untuk di corporate bond, kita harus lihat mana perusahaan-perusahaan yang tidak cyclical. Yang tidak cyclical, yang apa ada pemilu ataupun nggak ada pemilu, paling goyangannya dikit aja, ditaruh dikit dulu, besok dia jalan lagi. Itu yang harus kita cari di tahun ini. Oke. Ini coba kita cek lagi deh. Siapa? Jen? Saya pertanyaan ya. Iya. Iya. Itu ada yang nanya Doit, bener nggak sih Doit? Gue sempet pengen nanya deh, tadi kan Mas Farul sempat bilang khawatir kalau misalnya nanti importnya bisa lebih gede nih di tahun depan Iya. dibanding ekspor. Kalau dari yang gue baca ya waktu itu harusnya kan harus sampai akhir tahun tuh harusnya ekspor masih oke kan, didorong sama komoditas karena kita Iya. memang bicara di komoditas. Benar. Tapi tahun depan menurut Mas Farul berarti itu keadaannya udah akan sangat berbeda dong berarti ya. Sudah akan agak, ya sudah mulai ada perbedaan karena bagaimanapun, nah ini nih, bagaimanapun kenaikan tingkat suku bunga ini pasti akan memperlambat ekonomi tahun depan. Nah, kalau habis itu ceritanya udah perlambatan, tema investasi kita sudah mulai agak berubah. Kalau tahun ini kita full gas di growth, equity, bergerak ke tahun depan, kita harus lihat mana aset-aset yang bisa memberikan kestabilan di dalam portofolio kita. Nah, salah satunya apa? Untuk bisa add kestabilan, sebenarnya kalau saya lihatnya itu, kalau yield obligasi negara naiknya makin banyak, kita bisa beli obligasi negara nantinya. Tapi, di tahun ini, kalau kita butuh yield pick up, dan juga banyak perusahaan yang ratingnya sudah mulai membaik, karena memang fase ini fase perbaikan ekonomi, nambah obligasi korporasi, itu juga sebuah ide yang sangat bagus. Itu ya kita lihat. Udah mulai harus turunkan volatilitas, porsi volatile aset di portofolio kita tahun depan. Itu kira-kira pandangan saya. Oke. Oke. Ada pertanyaan apa nih yang menarik nih, Jen? Sebentar ya. Tadi ada yang tanya soal Doit deh. Bener nggak sih Doit? Tadi ada tuh. Doit emang mau keluarin obligasi ya? Bener nggak tuh? Belum dengar. Belum denger ya? Ya. Oke, lanjut. FR gitu ya, iya betul. FR yang pemerintah punya itu. Iya benar. Obligasi Indo yang 10 tahun, yield-nya bisa naik sampai berapa persen? Saat ini yield 10 tahun hampir 7%. Itu udah tuh. Tapi ini ya, kalau mau ini gini, kalau senang batu bara, ini aku kasih perspektif. Kalau sama batu bara dan batu bara related, itu tuh sahamnya yang beli, jangan bondsnya. Sayang. Volatile, Pak. Volatile. Saham itu udah naik. Kalau kita beli bond, itu kan dibayarnya 3 tahun lagi kan? Iya kan? 3 tahun lagi yakin harga batu bara masih tinggi, itu contohnya. Atau 5 tahun lagi beli tenor yang panjang. Itu beli saham. Kalau beli perusahaan komoditas, kalau beli obligasi, itu beli perusahaan-perusahaan yang boring, Pak. Misalnya ada dengar ICBP ngeluarin obligasi. Nah ini, perusahaan consumer, kalau kata saya sekarang, beli obligasinya dan sahamnya. Kalau saya lihatnya. Karena kedepannya ditawarkan tuh stabilitas. Betul. Udah pasti. Agree gue. Agree gue. Harga sahamnya membosankan atau bahkan cenderung turun, tapi ya lu bisnisnya kan lebih stable lah, bener kan? Ya. Sampai kapan pun gitu-gitu aja. Iya kan? Oh, jadi kalau lu teman-teman yang emang lu cinta sama misalkan apa Indofood lah gitu kan, ICBP, Product Me atau misalkan Mayora atau apalah Sari Roti, nah sahamnya membosankan, tapi ya lu mendingan beli obligasinya gitu ya Rul ya. Tapi Ya jadi dibalikin teman-teman. Poinnya. Iya, jadi lu balikin aja gitu. Lu balikin kalau kayak lu demen sama yang berbau-bau mining gitu kan, lu cinta mati, ada tuh orang-orang yang cinta mati sama mining gitu kan gitu. Nah, lu beli sahamnya.
Tapi kalau misalkan lu yang cinta sama sektor konsumer, ICBP lah, Gudang Garam atau Mayora gitu, kayak begituan, better lu beli obligasinya gitu, jangan sahamnya. Karena lu lebih terjamin lah bisnisnya ya, walaupun growth-nya nggak gila-gilaan, tapi ya stabil lah, bener kan, jualannya kayak begitu terus gitu. Ya itu juga bisa ngejawab buat kayak teman-teman tadi tanya sektor apa ya, nah ya yang lebih bagus obligasinya, yang kayak begitulah ya, udah sekalian dijawab ya, gitu. Mana Fahrul hilang ya? Gue lagi coba untuk invite lagi, tapi kayaknya internetnya dia deh yang putus ya. Padahal gue pengen tanya ini nih, gue pengen tanya dia sebagai ahli makro, saham apa yang masih seksi sampai Nah, akhir tahun? sama gue sebenarnya pengen Nah, nanya porsinya tuh kan karena menurut dia kita harus mulai diversifikasi ke obligasi. Porsinya tuh baiknya berapa di saham sama di obligasi. Karena kalau kayak gue nih yang mungkin lebih exposure-nya gede ke saham, obligasi tuh menjadi hal mungkin gue baru kayak akan shifting tuh 10-20% gitu. Tapi apakah cukup gitu menurut Bang Fahrul? Gitu loh. Kenapa? itu lu salah tanya, lu bukan tanya ke ahli makro, lu harus tanyanya ke ahli keuangan, financial planner. Bener nggak? Ya kalau Fahrul ditanya gitu ya, kata Fahrul ya urusan lu. Bener nggak? Itu mau 10 mau 20 cukup nggak tahu. Ya anyway sebenarnya kan kayak begitu ya, lu lebih apa sih? Lebih sifatnya agresif nggak gitu kan? Bener nggak? Ya kalau Ya, kayak, itu juga lah. nah benar kan? Nah, itu kita supaya tahu diri kita tuh kayak gimana sih, kita agresif bisa nerima apa enggaknya. Gini, pada saat kita masuk ke instrumen yang apa ya, yang high risk, lu masih bisa makan enak nggak? Lu masih bisa tidur enak nggak? Bener kan, tidur nyaman? Atau lu misalkan lu lagi pacaran nih kencan, nah lu masih tenang nggak? Nah, kalau kayak lu masih tenang berarti ya lu oke di high risk itu bagus. Tapi kalau lu udah mulai apa ya? Goyang-goyang gitu kan, deg-degan, bahkan lagi pacaran juga lu tabok tuh pacar lu, ya berarti lu high risk-nya sama lu harus diturunin gitu. Itu gampang, Jen. Nah, Oke, 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 siap. kalau kayak gua kan, kalau kayak terlalu yang stable-stable, gua nggak bisa tidur gitu. Lo agresif Nggak bisa nih ya, tidur. tadi gue lihat. Iya, gua nggak bisa tidur yang terlalu stable, kata gua tuh ya. Jangankan cuannya, ruginya aja nggak kerasa gitu kan. Nah, berarti gue jangan terlalu main Kalau saya setting. biasanya itu ngasih frameworknya itu gini. Kalau kita beli saham, kita nyari kaya, ya dong. Ya, Kalau perlu kita double, triple, biar cepat kaya kan. Di saham, ya. benar kan? Kalau di obligasi mindsetnya benar. Kalau udah kaya, kita jaga kekayaan kita lewat obligasi, kira-kira gitu. Supaya bisa Aduh. melawan inflasi. Nah, Aduh. Oke. itu mindsetnya beda. Gua ini loh, gua kayak kesentil loh. Berarti gua belum kaya karena Berarti gua lo belum kaya gua. Gua cemplungin semuanya ke high risk. Berarti itu tandanya gua belum kaya ya. kita ketahuan banget nih. Berarti saya Tujuannya belum kaya. harus lebih rajin cari uang. Nah, teman-teman, Iya. kalau lu yang udah punya minat buat masuk ke obligasi, berarti lu udah kaya gitu. Ya, kongres Sudah loh. kaya, Bang. Ya, Iya. benar. Aduh, malam ini gue nggak bisa tidur atas pernyataan lu, bro. Gue mau ngecek juga ya, aset gue ada berapa, sampai gue setidaknya gue harus masuk daftar orang kaya ya. Ya nanti gue beli obligasi dah. Mau berapapun yang penting punya obligasi udah kaya itu. Ya. Oh iya, benar. Ada yang nanya nih, adopsi Bitcoin yang semakin masif di negara-negara besar bahkan dibuat hukum dan negosiasi secara resmi. Terima kasih. Sorry, ini kita nggak bisa jawab ya Mas Dimas. Kita nggak bahas soal Bitcoin. YPFA gimana ya? Kenapa? Lo mau nanya apa tuh terakhir pas tadi jaringannya Mas Faro putus? Oh iya, ini kan kita sebentar lagi kita udahan nih. Rul, ini deh kita sebelum penutupan gitu kan. Gue mau tanya ke lu ahli makro. Nah, saham yang masih seksi menurut lu kita nggak usah ngomong akhir tahun lah, di kuartal kedua ini. Kuartal kedua, kalau kata gua, ini kuartal kedua, ini kayaknya ya kalau gue lihat looking at how market behave, kayaknya Mei ada pullback nih kemungkinannya. That's how I see it. Karena almost all the good news already priced in. Oke. Tapi after the pullback,
gue tetap masih suka komoditis. Nah, oke, berarti di kuartal kedua ya don't expect too much lah ya, karena biasanya terjadi sell in May and go away ya, yang ya Ini ya. kenapa bisa Ini terjadi? Nah, sebenarnya kan teman-teman kenapa itu terjadi ya karena ya semua berita-berita bagus yang hasil earning report udah keluar ya udah terprice in gitu kan. Nah, biasanya ya oke lah udah bagus-bagus gitu taking profit. Nah, nanti kita nunggu lagi resultnya nanti result di kuartal kedua. Yang keluarnya berarti apa Iya. sih? April, Mei, Juni. Berarti keluar di akhir Juli atau awal Agustus. Juli Ya. akhir Agustus ya. Ya, berarti ya begitu lu turun, lu collect di Juli Agustus itu keluar hasil resultnya, baru lu taking profit lagi. Biasanya dia koreksi lagi akhir tahun, baru lu narik lagi masuk ke ini Santa Claus Rally dengan January Effect. Ya, logikanya tuh seperti itu doang sih gitu. Ya, Oke. kenapa ada sell in and away gitu. Yo, Berarti oke, sekarang yang berarti udah profit-profit, terutama di kayak call dan teman-temannya, lu boleh take profit dong sekarang. Kalau saya yes. Kalau saya yes, take profit nggak pernah salah, Pak. Oke. oke. Menurut gue sih emang harga-harganya udah pada tinggi ya, dan koreksinya sih lumayan ya kalau misalnya. Kalau mindsetnya sekarang, ini mindset saat ini nih. Kita mesti hidup di hari ini. Hidup di hari ini dong. Kalau menurut saya emang udah agak tinggian. Oke. Oke. Tapi kalau kita lihat PI rasio, kalau yang jangka panjang, PI rasionya masih banyak yang di bawah 5 kali, Pak. Kalau dihitungin harga batu bara 300 ya. Asumsinya. Ya, 3 kali. Ya, benar-benar. 3 kali PI itu banyak, bertebaran 3 kali PI. Jadinya Oke. pasti bakal ada satu leg lagi rally. Tapi at current situation, ini The Fed mau naik bulan Mei. Dan katanya mau nggak mau The Fed have to be aggressive. Oke. Jadi mau nggak Bro, mau. jadi sebelum penutupan ini ya, terakhir penutupan, ini gue janji. Kalau nggak kita sampai jam 10 nggak selesai ya. Sama ini ada pertanyaan dari Sheikh Coco lagi, Sheikh Koko kali ya. Nah, Koko bergoyang ini. Jam, ini Koko bergoyang. Untuk Iya, sektor Boleh. untuk sektor construction, gimana Bang? Apalagi kan sektornya lagi flat nih. Saat ini apa mereka berani ngeluarin obligasi? Dan construction itu dari ranking Kontraktor 5 loh. harus ngeluarin obligasi itu. Selalu ada. Karena nggak punya duit ya. Kok? Kalau nggak, proyeknya pakai apa ya lu jalanin? Lihat ratingnya aja kok. Kita pegangannya rating. Kalau saya lihat itu, kalau ratingnya single E ke atas, oke, boleh kita lihat. Single Tapi- E minus, tanda tanya di bawah ya. Itu Ya, tapi ini- rating. Kita lihat rating. Oh. Pertanyaannya sebenarnya Sheikh Koko, lu jangan lempar ke Pak Fahrul, lu lemparnya ke Dewan Direksi ini, top manajemen yang construction. Pertanyaan lu soalnya berani nggak ngeluarin obligasi? Nah, kalau soal berani nggak berani, lu tanyanya jangan ke kami, tanya ke top manajemen mereka. Berani nggak lu? Apa lu ngeluarin takut nggak laku gitu kan? Nah, ya. Tapi anyway, mungkin kalau buat IKN-nya itu nanti jalan ya, dia juga ya tetap butuh duit lah buat project, bener nggak? Oh iya, itu mungkin cerita construction letter ya, mau IKN Iya. atau bagaimana ya. Itu nanti. Tapi saya rasa itu lebih ini ya. APBN itu diketok Oktober 2023. Postur APBN keluarnya Juni mungkin, Juni-Juli baru ada bayangan. Nah, oke. Ya, sebelum Juni-Juli itu aku sih lihatnya masih lack of catalyst ya. Ya. Dia Betul, makanya dari- dia ranknya juga buat kota pertama dia cuma di rank keempat ya untuk construction ya. Tapi Sama anyway ya. satu ini lagi, ini satu lagi yang aku percaya, tren dari konstruksi itu jalan. Ini tema makronya ya, tema makro konstruksi itu jalan. Kalau lingkungannya itu, aku bilang itu lagi deflasioner plus likuiditas. Kan itu ya kejadian. Ekonomi kan nggak jalan. 2013 sampai COVID itu kan ekonomi pelan-pelan kan makin hari makin stuck. Betul. Uang banyak nongkrong di bank, terus akhirnya buat proyek infrastruktur pemerintah supaya ekonomi muter. Yes, kayak gitu kan pada dasarnya kondisinya. Ya. Ini, karena itu construction bisa jalan. Sekarang kondisinya situ sudah inflasioner, sektor bisnis yang lain sudah jalan, likuiditas tidak sebanyak sebelumnya lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah akan segampang itu lagi kalau sektor construction ini jalan? Itu yang aku lihat. Kalau secara makro, kalau inflasi udah naik, itu bukan ceritanya sektor construction. Itu sudah ceritanya properti, Pak.
kondisi naik, kalau inflasi naik. Iya, iya, iya. Itu sih aku Oh, lihatnya ya. wah, gue Kondisi disebutnya makronya nggak terlalu konstruktif buat construction pada dasarnya. Oke. Nah, ini kita bentar lagi kita udah mau udahan. Kalau dari gua ya gua nggak bisa banyak juga ngasih sahamnya. I think lu liatin aja MTech ya. Kebenaran juga kan MTech salah satu saham favorit di pasar ya. Salah satu saham favorit di pasar. Oke. Gua ngeliat dari price actionnya, lu teman-teman buka di weekly chart gitu kan, time frame weekly. Itu MTech ngebentuk bullish penan ya, ngebentuk bullish penan dan hopefully semoga lancar sampai ke tujuan ya. Jadi itu masih bener-bener uptrend buat MTech. Nah, kalau dari si cantik Jen nih, lu saham apa Jen? Kalau gue sebenarnya gue lagi suka banget sama Bevin sih. Cuma menurut Devin. gue Bevin ini better cicil buy aja karena menurut gue dia juga lagi dan masih konsolidasi cukup lama, tapi harusnya kalau dia bisa break 1425 itu lanjut sih. Oke, itu kalau yang cantik ngomong tuh enak didengar ya, Rul ya. Dicicil buy gitu Oh kan. iya, Nah, orang iya. akan mikir, oh oke oke, gue berarti cicil buy pelan-pelan ya. Coba kalau gue yang ngomong dicicil buy, berarti langsung ditembak. Berarti masih turun kan? Nah, bener nggak? Nah, kalau dicicil buy berarti lagi begini, makanya lu suruh cicil. Ya kan? Tapi karena yang cantiknya ngomong gitu kan. Oke 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 dicicil buy ya. Iya. Beda, Rul. Kalau Bisa kita yang ngomong, Sektor lu media benar. ya. Benar. Kok sektor media gimana kok? Gua sih ya, ini gua ngeliat formasi makronya media udah nggak sejelek itu lagi sih. Kalau menurut gue sih. Ini kan media itu udah panisnya luar biasa. Benar. Terus satu lagi ini yang gue lihat trennya ya, ini harga kan naik, harga data itu naik, mahal loh kita bayar apa namanya IndiHome macam-macam. Hmm. Kalau menurut gue sih kalau ini naik terus, menurut gue ini trennya masih naik. Kalau naik terus sih kita nggak nonton Netflix lagi kok, balik nonton RCTI lagi. Kalau menurut gue ya, Mas iya. lagi itu ada kejadian tuh. Itu aku lihat jadinya tahun-tahun bad sentiment di media bakal ada somewhat udah nggak jelek itu lagi lah. Itu yang aku udah mulai lihat ya belakangan. Ya kalau lu Netflix lu ganti ke video lah. Video juga ada film Korea, ya kan ada film Iya. India, subscribe aja. Bener kan? Lo beneran itu video bagus loh gitu kan. Walaupun gua nggak punya saham CMA ya. Walaupun gua nggak Iya. punya saham CMA, tapi gua pakai videonya cukup bagus loh. Itu aplikasinya gue bayar video, oke, gue puas banget. Korea ada. Nah anyway kita akan tutup. Teman-teman gue mau tanya nih, ya. Lu udah pernah nonton film Korea yang Crash Landing on You? Udah pernah belum, Bro? Asli. Itu yang film lama kan, Hah? Pak? Film lama, cuma ya memang kan gue jadul, gue selalu terlambat Oh gitu iya. kan. Bener kan gue selalu terlambat. Tapi Gue sorry yakin. Om, kita kekinian Om, kita kekinian itu kita nontonnya itu apa namanya itu film Koreanya itu yang zombie itu loh Om, tahu kan? Oh, zombie. Nah, nggak apa-apa lah, karena kan gue yang emang katro gitu kan. Nah, gue tuh baru nyadar, ternyata temen gue si Jenny itu, menurut gue ya, mirip sama, apa ini namanya ya, yang Sun Ye Jin tuh, pemerannya Yoon Seri di ini. Teman-teman mirip nggak ini? Cuma kurang tirus aja sedikit lah. Lu jangan Ya. ngada-ngada lu, Pak. Nah, kalau yang masih belum yakin atau udah lupa-lupa ya udah subscribe video, bener kan? Aplikasi video lu bayar, bener kan? Nonton lagi gitu ya. Tapi sekali lagi gue nggak punya saham SCMA kok. Ya, oke. Ini kayaknya kode ya. Malam ini cukup sekian. Thank you buat teman-teman semua ya. Bro Fahrul, thank you banget. Ya tadi gue baca 2 jam kagak ngerti, jujur aja gitu. Abis lu jelasin cuma 20 menit, gue jadi langsung pinter. Ya gue yakin Jennifer juga langsung pinter lah. Ya, Jen, thank you Jen. Udah lama nggak pernah ketemu di IG Live dengan lu. Surprise banget malam ini dikasih host cantik dari Trimegah Pusat. Ya, thank you. Good night.